Kita sampai di minggu terakhir dalam bulan Mei, saudara. Dan selama bulan Mei ini kita sedang belajar tentang hikmat. Gereja kita sedang belajar tentang hikmat. 3 minggu sudah kita lewati. Saya berdoa saudara makin menjadi orang-orang yang berhikmat. Katakan amin. Selama 3 minggu ini saudara saya sangat diberkati. Saya berdoa saudara juga diberkati. Kalau saudara kelewatan, saudara boleh kembali nonton setiap firman Tuhan di YouTube gereja kita. Pastikan saudara tidak ketinggalan salah satunya. Karena seluruh pengajaran ini berseri dan menjadi paket yang utuh untuk kita belajar tentang hikmat. Hari ini saya mau bicara tentang berjalan dalam hikmat. Saya akan tutup rangkaian seri pengajaran tentang hikmat dan firman Allah berjalan dalam hikmat. Sebelumnya izinkan saya review sedikit apa yang sudah saudara pelajari selama 3 minggu terakhir ini. Di minggu pertama, next slide, kita belajar dari Bapak Gembala tentang spirit of wisdom, roh hikmat. Sedikit banyak intinya adalah tentang pengajaran bahwa hikmat itu adalah buah dari kehidupan rohani yang terus diperbaharui melalui firman Tuhan dan pengenalan akan Allah. Hikmat itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Hikmat itu adalah buah dari tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Apa itu? Hidup dalam firman dan membangun pengenalan akan Allah. Di minggu kedua Bapak Ruby Johannes bicara tentang hikmat di tengah ujian. Kalau saudara tidak memiliki hikmat, saudara akan melihat ujian, masalah, rintangan dalam kehidupan saudara sebagai beban yang berat. Tetapi saat saudara mempunyai hikmat, saudara mampu melihat ujian, tantangan, dan pergumulan sebagai maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara gak punya hikmat, saudara kehilangan pengharapan. Tapi hikmat kebijaksanaan memampukan kita menemukan tujuan Tuhan di balik setiap masalah dan pergumulan kita. Di minggu ketiga, kita belajar dari Pak Basuki, next slide, bahwa hikmat adalah sesuatu yang disediakan untuk orang yang takut akan Tuhan, yang membenci kejahatan dan hidup dalam kebenaran. Hikmat itu adalah buah dari ketakut akan Tuhan. Kalau saudara hidup benar, saudara takut akan Tuhan, saudara membenci kejahatan, dalam takut akan Tuhan dan kehidupan yang benar, Tuhan sediakan hikmat untuk kita menjalankan kehidupan kita. Dan malamnya di minggu lalu, saya diberkati sekali saudara, pesan minggu pagi dan minggu malam di hari minggu lalu itu berbeda karena pembicaranya berbeda. Ibu Gembala bicara tentang kekayaan hikmat saudara. Bahwa hikmat itu sesuatu yang begitu berharga. Ya, hikmat lebih berharga bahkan dari emas dan perak. Nah, ini luar biasanya, saya betul-betul diberkati. Hikmat sanggup memelihara, memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap pemiliknya. Jadi dalam 3 minggu terakhir ini, saya rasa saudara begitu banyak belajar tentang hikmat. Apa yang gereja bisa lakukan untuk menolong saudara? Hari ini kondisi semakin tidak mudah. Saudara, saya baru pulang dari Palu, melayani di gereja, salah satu gereja di Palu. Saya diminta untuk bicara kepada orang-orang tua. Saya juga merasa terhormat karena anak saya baru 1 tahun 6 bulan, tapi saya diminta bawa seminar parenting, saudara. Tapi saya bagikan firman Tuhan. Setelah saya bagikan firman Tuhan, di sesi tanya jawab, saya menemukan begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak. Sebagian besar pertanyaan yang masuk bicara tentang hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Dan saya melihat hari ini tantangan semakin tidak mudah. Ada gap yang begitu besar antara orang tua dan anak. Ada jarak yang besar antara dunia yang sedang begitu kacau dan harusnya kehidupan kita yang dijaga oleh kebenaran. Itu sebabnya salah satu cara gereja untuk menolong saudara adalah begini. Gereja mengajarkan hikmat kepada saudara karena hanya itulah yang dapat menolong saudara. Untuk mengambil keputusan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala situasi dan kondisi saudara. Nah, hari ini saya akan tutup dengan ini. Berjalan dalam hikmat. Saudara sudah begitu banyak belajar tentang bagaimana memperoleh hikmat. Tapi hari ini saya mau bagi tentang bagaimana saudara berjalan seiringan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Apa maksudnya? Mari buka Alkitab kita. Ayat mingguan kita minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 dan 17. Boleh bantu berikutnya.
Saya bawa dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari baca bersama. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab berkata begini, 2, 3. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Jangan hidup seperti apa? Orang bodoh. Tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Oleh sebab itu janganlah apa? Sembarangan hidup. Tetapi usahakanlah kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Jadi Efesus, Paulus mengajari kepada kita untuk hidup dengan bijaksana. Tidak hidup dengan cara yang bodoh. Kita diminta untuk memperhatikan kehidupan kita. Dalam terjemahan lain katanya begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan jadi seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijaksana. Usahakanlah kamu supaya mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Saudara, kita perlu meminta hikmat. Tapi hikmat itu tidak akan berbuah banyak kalau kita tidak menghidupinya dalam kehidupan kita. Saya merenungkan ada satu kisah dalam tokoh dalam Alkitab. Next slide. Kalau saudara pelajari tentang Raja Salomo. Raja Salomo itu dikatakan sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Ibu Gembala cerita ketika Raja Salomo beri kesempatan untuk meminta sesuatu. Raja Salomo tidak meminta harta, kekayaan, jabatan, posisi dan kemenangan bagi bangsa-bangsa. Tapi dia minta ini, dia minta hikmat. Allah begitu senang sehingga Allah memberikan hikmat. Bukan cuma hikmat, dengan begitu banyak bonus-bonusnya, kekayaan dan sebagainya. Alkitab catat Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Tetapi kalau saudara perhatikan dengan baik dan mempelajari kehidupan Salomo, dalam hikmat yang begitu besar yang dia punya, Salomo tidak luput dari kesalahan. Dalam Amsal 3 ayat 5-7, Salomo mencatat begini dalam Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat. Tetapi tahukah saudara, walaupun Salomo menulis kalimat-kalimat ini, Salomo juga merupakan orang yang pertama, seseorang yang pernah bersandar dengan pengertiannya sendiri. Dia bahkan pernah berada di dalam jalan yang tidak lurus. Dan yang terakhir, dia pernah hidup tidak takut akan Tuhan dan bahkan melakukan kejahatan. Bahkan seorang yang punya hikmat yang dahsyat, yang dari Allah. Salomo pun pernah hidup dalam bersandar pada pengertiannya sendiri, di jalan yang tidak lurus, tidak takut akan Tuhan, dan melakukan kejahatan. Salah satu yang Alkitab catat adalah dalam 1 Raja-Raja 11. Salomo ini saudara diberikan perintah oleh Tuhan untuk tidak menikahi wanita dari bangsa yang lain. Tapi Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. 700 tambah 300, 1000 wanita, Pak. Saya nggak mengerti bagaimana caranya, tapi Alkitab catat demikian. Padahal Tuhan sudah larang dia untuk menikah dengan bangsa yang lain. Tapi Salomo menggunakan ini sebagai cara untuk pendekatan kerajaan, politik, bangsa dengan bangsa, supaya hubungan mereka harmonis. Sederhananya seperti ketika Salomo ingin membangun hubungan dengan kerajaan yang lain, di akhir dari perbincangan mereka, Salomo bilang, kalau begitu saya nikahilah ratumu atau putrimu. Sehingga ada hubungan antara kerajaan Israel dan kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Kalau saudara perhatikan di akhir kehidupan Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Saudara perhatikan, seorang yang penuh dengan hikmat, seorang yang menerima hikmat dari Allah, bahkan di akhir hidupnya, Alkitab katakan begini, hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan karena kejahatan Salomo, pelanggaran Salomo, Salomo mengalami begitu banyak hukuman dari Tuhan. Konsekuensi dari kesalahannya. Dan dalam Pengkhotbah 2,
ayat 12 sampai 13. Sejarah mencatat kitab Pengkhotbah ditulis di masa-masa tuanya Salomo. Setelah Salomo mengalami begitu banyak hal, di akhir-akhir kehidupannya, di masa-masa tuanya, barulah dia menuliskan renungan-renungan ini. Dan kalau saya baca, perhatikan dengan baik, saudara akan menemukan penyesalan-penyesalan yang Salomo alami. Katanya apa? Anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tidak ada akhirnya. Terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Yang lagi mau uas katakan amin. Sesudah semuanya kupertimbangkan, Salomo menyimpulkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Apa? Takutlah akan Tuhan dan taatilah segala perintahnya. Dia mengingatkan kembali tentang Amsal yang dia tulis, hikmat yang ditulis. Bahkan sekalipun dia melanggarnya, dia berikan kesimpulan bahwa tidak ada cara yang lain. Begitu banyak belajar, semua hikmat yang dia punya justru melelahkan jiwa dan raganya. Tetapi lepas dari semua hikmat itu, Alkitab katakan begini, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Itulah yang menjadi kesimpulan dari seorang yang berhikmat, tapi gagal hidup selaras dengan hikmat. Dari kisah Salomo kita belajar, saudara. Ada beberapa kesimpulan. Next slide. Saya ambil kutipan dari hamba Tuhan Pastor Alfi Raja Gugup. Dia katakan begini, kita bisa mendapatkan fakta dan pengetahuan yang begitu banyak. Saudara bisa belajar dengan giat. Saudara punya wawasan yang luas. Saudara punya pengetahuan yang luas. Kalau kemarin Pak Anes bilang, saudara S1, S2, S3, S tontong, S teler, S pisang hijau dan SS lainnya. Saudara punya banyak sekali informasi. Tetapi sekalipun saudara punya semuanya itu, saudara perlu menyadari bahwa saudara tetap dapat mengambil keputusan yang salah atau keliru. Dalam posisi ini, itulah pentingnya kita membutuhkan hikmat. Tetapi setelah kita belajar dari Salomo, ini kebenaran yang mungkin saudara tidak suka. Next slide. Dari seorang hamba Tuhan bernama Pastor Kenigo, dikatakan begini, kita bisa mendapatkan hikmat dari Allah. Tetapi sekalipun saudara penuh dengan hikmat Allah, sama seperti Salomo, saudara tetap dapat mengambil keputusan yang salah atau keliru. Jadi Salomo sekalipun punya begitu banyak hikmat, hikmat yang dia miliki dari Allah bahkan tidak sanggup menolong dia untuk mengambil keputusan yang benar. Maka apa yang kita perlukan, saudara? Saudara bukan hanya perlu meminta hikmat dari Tuhan, tapi saudara perlu berjalan seiringan dengan hikmat yang saudara punya. Saudara perlu menghidupi hikmat Allah itu. Dan saya catat di sini, saya mau bagi buat kita. Setidaknya ada 3 hal yang saudara perlukan untuk senantiasa berjalan dalam hikmat Tuhan, selaras dengan hikmat. Sekalipun saudara punya hikmat yang besar seperti Salomo, tapi saudara tidak hidup dalam hikmat itu, maka hikmat itu tidak berdampak banyak dalam kehidupan saudara. Ada 3 hal yang saudara perlukan untuk saudara bisa hidup sejalan dan selaras berjalan dalam hikmat Allah. Yang pertama adalah ini, next slide. Keberanian untuk melakukan apa yang benar. Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai 13, kesimpulan dari Salomo setelah dia melakukan begitu banyak pelanggaran, menerima hukuman di akhir kehidupannya. Dalam catatan terakhir di Pengkhotbah dikatakan begini, inilah kesimpulan yang kudapatkan, tidak ada yang lain. Sekalipun dia penuh dengan hikmat, hikmat itu hanya dapat mempengaruhi hidup saudara ketika saudara satu, takut akan Tuhan, takut kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati segala perintahnya. Kita belajar minggu lalu, takut Tuhan itu menjauhi kejahatan. Tapi bukan cuma sekedar menjauhi kejahatan, tapi ini yang penting, mentaati segala perintahnya. Masalahnya banyak orang percaya punya penyakit yang sama, saya dan semua kita di ruangan ini. Next slide. Ini penyakit kita. Kita tahu banyak, tapi sedikit taat. Saya yakin saudara sudah dengarkan firman seumur hidup saudara. Tapi pertanyaannya, berapa banyak firman yang ditaati? Itu yang memberi dampak dalam kehidupan saudara. Yesus memberikan perumpamaan, Matius 7:24 ayat 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan apa? Melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu bukan cuma mendengar, tetapi melakukan.
Tidak peduli berapa banyak firman yang saudara dengarkan, tanpa melakukan, firman itu tidak berdampak banyak. Orang bijaksana adalah orang yang melakukan apa yang benar, bukan cuma sekedar tahu dan mendengarkan. Orang yang bijaksana sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab apa? Didirikan di atas batu. Tetapi ayat yang ke-26, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi kalau saudara tanya apa maksudnya orang yang bodoh dalam Alkitab? Orang yang bodoh dikatakan adalah orang-orang yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang bodoh. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setiap minggu kita datang di waktu yang sama, di gereja yang sama, mendengarkan firman yang sama, pengkhotbah yang sama, menyanyikan lagu-lagu yang sama. Cara saudara masuk di ruangan ini sama, tapi cara keluar saudara menentukan kehidupan saudara. Kenapa dari 100 orang yang mendengarkan firman, hanya sedikit orang yang mengalami kuasa dari firman? Karena kunci dari firman bukan kepada siapa yang mendengarkannya, tetapi kepada siapa yang melakukannya. Katakan amin. Kenapa ada begitu banyak orang saudara khatam dengan firman, tahu banyak. Kalau mau ngomong debat firman boleh kita dicoba. Tetapi tidak pengaruh banyak dalam hidupnya, karakternya tidak berubah. Keputusannya tidak bijak. Ya, karena semuanya itu hanya sebagai sebuah pengetahuan, bukan kelakuan. Makanya tadi saya sudah katakan next slide. Hikmat Tuhan tidak berarti banyak tanpa keputusan untuk mau berjalan di dalamnya. Satu bulan ini kita belajar tentang hikmat. Bagaimana caranya hikmat itu berdampak pada saudara? Kalau saudara mau mengambil keputusan untuk berani melakukan hikmat Tuhan dalam kehidupan saudara. Berani melakukan apa yang benar dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hanya mendengarkan dan tahu konsep tentang hikmat, tapi saudara tidak mulai berjalan setiap hari dengan hikmat dari Allah, melakukan apa yang benar, maka saudara tidak akan mengalami kuasa dari hikmat itu. Alkitab catat kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka menunggu mempelai datang. Semuanya menyiapkan pelita. Tapi 5 dari semuanya menyiapkan cadangan minyak untuk pelitanya. Tetapi yang 5 lainnya tidak menyediakan apa-apa. Kalau saudara bayangkan pelita seperti hari ini, rasanya pelita di sini tidak menunjukkan gambar yang aslinya saudara. Karena kalau saudara ke museum Alkitab, pelita zaman itu besar-besar, tidak sekecil ini. Ini mah kayak lilin ulang tahun ya. Pelita sana itu besar-besar, minyaknya juga pasti gede-gede. Dari 10 wanita ini, saudara gadis ini, Alkitab catat ada 5 yang bijaksana. Mereka menyediakan minyak cadangan mereka. Sehingga ketika malam telah tiba, semua tertidur, di tengah malam datanglah mempelai pria. Dari ke-10-nya hanya 5 yang punya minyak cadangan dan yang ke-5 sudah hampir padam. Yang 5 gadis bodoh ini minta kepada yang bijaksana, bolehkah saya minta minyakmu sedikit? Yang bijaksana bilang begini, minyak ini tidak akan cukup untuk kamu dan saya. Pergilah ke warung, belilah minyak di situ. Singkat cerita, karena ke-5 wanita bodoh ini, gadis bodoh ini tidak punya cadangan minyak. Saat mereka pergi mencari minyak, masuklah mempelai pria. Kemudian 5 gadis bijaksana yang punya minyak ikut bersamanya. Lalu pintu tertutup, kehilanglah kesempatan bagi setiap 5 gadis bodoh yang tidak punya cadangan minyak. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini Pak, Bu? Begini. Tahukah saudara bahwa saudara hanya bisa disebut bijaksana atau bodoh ketika ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana saudara ketahuan bijaksana dan tidak? Kalau dalam kondisi yang normal, kondisi yang biasa saja, kita nggak tahu bedanya. Waktu orang bijaksana dan bodoh membangun rumah, yang satu bangun dari batu, yang satu bangun dari pasir, sepertinya sama aja. Kemungkinan orang yang bangun dari pasir bilang begini, ngapain lu repot-repot bangun pakai batu? Udah berat-berat, mahal lagi. 5 gadis yang bodoh ini bisa bilang begini, ngapain kau bawa cadangan minyak? Rompano. Gak ketahuan yang mana yang bijaksana, yang mana yang bodoh. Tapi perhatikan, akan tiba saatnya sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat badai datang, saat air datang, bah datang, maka terlihatlah mana rumah yang bijaksana, mana rumah yang bodoh. Saat
mempelai datang, baru kelihatan mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, seringkali kita sulit membedakan dampak dari hidup yang benar. Kita bertahun-tahun hidup yang benar, kita bertahun-tahun melakukan hikmat Allah, kita hidup dengan cara yang benar, tetapi sepertinya kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak punya hikmat Allah, orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudara, jangan berkecil hati. Akan tiba saatnya, di waktu-waktu yang saudara tidak harapkan, hikmat saudara yang saudara hidupi, kehidupannya benar, akan menolong saudara dan menunjukkan perbedaan bagi orang-orang yang tidak hidup benar. Katakan amin. Saya catat berikutnya, next slide. Makanya seringkali di mata orang bodoh, mereka yang bijak seringkali terlihat bodoh. Mereka yang berhikmat seringkali terlihat bodoh. Seperti saya katakan tadi, orang yang bangun rumah di atas pasir mungkin bilang, ada pemburusan tuh bangun di atas batu, ngapain? Orang yang 5 gadis bodoh itu ngatain yang bijak bodoh. Kenapa? Ngapain kok bawa repot-repot itu? Rompana. Hari ini orang ngatain kita bodoh, Pak. Ngapain kau pergi di gereja tiap hari Minggu pagi? Ngapain kau melayani? Masih muda kau, nikmati kau hidupmu. Kau hari Jumat di gereja, Sabtu di gereja, Minggu di gereja. Deh, digaji kau gereja. Apa kau bikin? Nah. Di mata orang yang bodoh, mereka yang bijak seringkali terlihat bodoh. Tapi saudara jangan kecil hati, tetap lakukan apa yang benar. Tetap hidup dalam kebenaran. Tetap lakukan hikmat Allah. Saya kemarin ngobrol sama Pak Felix, saya izin cerita. Saya baru tahu kalau alat musik ini saudara, semuanya perlu UPS atau stabilizer minimal supaya awet. Karena listrik seringkali naik turun, tidak stabil. Terus Pak Felix cerita, setiap kali Pak Felix dapat job di wedding dan sebagainya, Pak Felix bawa UPS kecil untuk menjaga kelistrikan. Kadang orang suka ketawain katanya, tapi dia tetap bawa. Orang bilang, ngapain kau bawa UPS, rompanya, repotnya, pasang-pasang, diketawain. Tapi karena UPS yang kecil itu, katanya hari ini keyboardnya sudah 10 tahun ya Pak Felix ya. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, Pak, kalau itu yang benar, tetap kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itu yang akan menolong kita. Itu sebabnya bagaimana kita dapat berjalan selaras dengan hikmat. Kita perlu belajar untuk berani terus melakukan apa yang benar. Hanya karena apa yang benar belum menunjukkan hasil dan dampak, tetaplah lakukan apa yang benar. Karena saudara perlu tahu, next slide. Semahal apapun harga keputusan yang benar yang saudara harus ambil, akan jauh lebih mahal harga yang saudara bayar untuk hidup dalam ketidakbenaran. Waktu bawa minyak cadangan itu berat, Pak. Itu bayar harga itu. Itu extra mile. Dia mau repot itu. Dia bawa cadangan minyak, orang harusnya bawa cuma 1, dia bawa 2. Sepertinya berat, sepertinya sulit. Tapi harga yang dia bayar untuk tidak membawa minyak itu lebih mahal. Dia nggak punya kesempatan untuk masuk bersama dengan mempelai pria. Bangun di atas batu lebih mahal, lebih effort, lebih kerja keras. Tetapi bangunan di atas pasir akan hancur dan harganya lebih mahal. Hari ini kalau saudara mengizinkan hidup saudara ada dalam hal-hal yang tidak benar, persiapkanlah diri saudara untuk membayar harga yang jauh lebih mahal. Anak-anak muda, kalau kamu pacaran yang kudus hari ini, mahal harganya. Kalau kamu kasih waktumu untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan hari ini, mahal harganya. Tapi akan jauh lebih mahal harga yang kamu bayar kalau kamu tidak takut Tuhan dan tidak hidup untuk Tuhan. Kesetiaanmu kepada Tuhan itu mahal harganya, tapi jauh harga yang lebih kau bayar nanti kalau kamu gak setia sama Tuhan. Bu, mengasihi suami itu mahal harganya, Bu. Kadang kita rasa dia gak pantas untuk dikasihi. Tetapi itu yang benar, bayar harganya, Bu. Karena akan jauh lebih mahal harga yang kau bayar kalau kau gak melakukan apa yang benar. Meninggalkan pasangan yang tidak seiman itu mahal harganya.
Tetapi akan jauh lebih mahal harga yang kamu bayar kalau kamu mempertahankan apa yang tidak benar. Percayalah. Makanya saudara, next slide, Edmund Chet berkata begini, kebenaran tidak mengubahkan, hanya kebenaran yang dilakukanlah yang mengubahkan. Hikmat tidak akan berdampak banyak, hanya hikmat yang dihidupilah yang akan berdampak dalam hidup kita. Semoga firman yang saudara dengarkan tiap minggu mendorong saudara untuk mengambil langkah-langkah dalam kehidupan saudara, mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara sedang mempertahankan hal yang tidak benar, saya rasa ini pesan Tuhan buat saudara. Cara Tuhan mengasihi saudara, mengingatkan kepada saudara untuk cepat mengambil keputusan yang benar sebelum harga yang harus saudara bayar untuk hal yang tidak benar lebih besar daripada kemampuan saudara untuk menanggungnya. Yang saudara perlukan untuk berjalan dalam hikmat Allah, yang pertama, keberanian untuk melakukan apa yang benar. Yang kedua, hal yang saudara perlukan untuk senantiasa berjalan dalam hikmat Tuhan. Satu, keberanian untuk melakukan apa yang benar. Hari ini harusnya hikmat itu menolong kita untuk berani lakukan apa yang benar. Kalau usaha kita dalam pola yang tidak benar, dalam jalur yang tidak benar, dalam track yang tidak benar, Pak, saya ingatkan kita, berhikmatlah untuk mengambil keputusan yang benar. Lakukanlah yang benar dalam pekerjaanmu. Karena harga yang kau harus bayar untuk hal yang tidak benar, keputusan yang tidak benar akan jauh lebih mahal. Yang kedua yang kita perlukan dalam berjalan dalam hikmat Tuhan, satu, keberanian untuk melangkah dan melakukan apa yang benar. Yang kedua, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tahukah saudara bahwa sekalipun Salomo dikatakan seorang yang penuh dengan hikmat, dalam Lukas 11 ayat 31 dikatakan begini, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Alkitab catat begini, pada akhirnya ratu-ratu dan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang untuk belajar dari hikmat Salomo. Karena bagi mereka hikmat Salomo lah hikmat yang besar yang mereka butuhkan untuk menjalankan kepemerintahan dan sebagainya. Tetapi Alkitab catat begini, sesungguhnya yang ada di sini atau nubuatan tentang Yesus adalah lebih daripada Salomo. Hikmat Yesus dikatakan lebih daripada Salomo. Apa yang membuat Yesus begitu berhikmat? Sejak kecil Alkitab katakan Yesus penuh dengan hikmat, maka bertambah-tambah hikmatnya. Yesaya 11 ayat 2 berkata begini, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Yang membuat Yesus menjadi berhikmat adalah roh Allah yang ada pada dirinya. Dan tahukah saudara bahwa roh yang sama juga yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus itu yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Jadi bagaimana kita disebut berhikmat kalau kita punya roh Allah yang menuntun kita untuk berjalan dalam hikmat. Kesimpulannya adalah begini, hidup berhikmat adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara mesti belajar mengizinkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Salomo penuh dengan hikmat, tetapi Salomo mengizinkan hidupnya tidak berjalan dengan roh Allah, tapi berjalan dengan pengertiannya sendiri, dengan kedagingannya, dengan hawa nafsunya, dengan kecerdasan yang dia pikir dia cukup untuk lakukan. Dan bagaimana saudara tahu kalau saudara berjalan dalam hikmat Allah, dalam roh hikmat? Saya catat ada dua. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, satu, Roh Kudus akan selalu memimpin saudara kepada kebenaran yang memerdekakan. Berhubungan dengan poin yang pertama, 1 Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pak, Bu, cirinya begini, semakin saudara melakukan apa yang benar, semakin saudara dimerdekakan. Saudara dilepaskan dari rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, ikatan dosa, dan sebagainya. Saat Roh Kudus yang pimpin kita setiap hari, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan apa yang benar.
Tuhan tidak akan memberikan kita tanggung jawab tanpa memberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Tuhan berikan kita hikmat dan Tuhan berikan kita roh hikmat untuk memampukan kita menghidupi hikmat yang Tuhan berikan. Maka saudara hanya akan mampu berjalan dalam hikmat kalau saudara mengizinkan hidup saudara setiap hari dipimpin oleh Roh Allah. Ada lagunya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Apa saudara? Berjalan rohmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Saudara perlu mengerti, seorang yang berhikmat luar biasa seperti Salomo saja bisa salah dalam mengambil keputusan. Lalu apa harapan kita? Harapan kita adalah Roh Allah yang mampukan kita. Makanya saudara perlu bergantung kepada Roh Allah. Bangun hidup rohmu. Jangan izinkan hidupmu dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu seperti Salomo yang begitu ambisi besar, menghalalkan segala cara. Hati-hati. Alkitab katakan tadi pertama kali, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin saudara dipimpin oleh Roh, Roh itu akan menolong saudara untuk mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan gitu. Yang kedua, tanda saudara dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, Roh Kudus akan selalu memimpin saudara kepada damai sejahtera. Kemarin, minggu lalu Pak Basuki sudah bilang, salah satu tanda hikmat adalah Allah adalah apa? Damai sejahtera. Saudara tidak akan mengalami damai kalau di pekerjaan saudara korupsi, percayalah. Saudara tidak akan mengalami damai selama saudara terus mempertahankan apa yang tidak benar. Saya melayani seseorang, saudara. Dia sadar betul dia hidup dalam ketidakbenaran. Tapi sepertinya dia tidak punya kuasa untuk lepas daripada itu. Dia aktif melayani Tuhan, tapi dia terus hidup dalam ketidakbenaran. Tidak banyak yang tahu, tapi dosa yang dia hidup itu sudah bertahun-tahun berulang kali. Dia tahu itu salah, dia menangisi perbuatannya. Apa yang paling berat buat dia? Kemanapun dia pergi saudara, dia diintimidasi dengan rasa bersalah. Setiap kali dia ketemu orang, dia selalu gak berani angkat wajahnya. Kenapa? Seperti ada bisikan dalam hatinya, apa ini orang kayaknya tahu apa yang saya buat begitu. Aduh, bagaimana kalau ini orang tahu apa yang saya bikin. Oh saudara, dia aktif melayani Tuhan, tapi setiap kali dia melayani Tuhan, dia dikuasai dengan rasa bersalah. Perbuatan jahat kita mungkin tidak ada yang tahu, tetapi dampaknya akan terus mengintimidasi kita. Saudara tidak akan menikmati damai. Percayalah. Tapi saat saudara mengambil keputusan untuk dipimpin oleh Roh, melakukan apa yang benar, salah satu upahnya adalah begini, damai sejahtera. Harganya mungkin tidak murah, tapi damainya begitu mahal. Ada seorang anak yang kita layani, setelah dia ikut KKR di gereja kita, dia berani mengambil keputusan yang ekstrim. Dia bertahun-tahun menjalani hubungan yang berbeda agama. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan, Tuhan betul-betul keras bicara dalam hatinya. Dia mau mengambil keputusan, dia ragu, dia takut, dia seperti nggak bisa. Aduh Tuhan, nggak bisa, sudah lama sekali nih. Tapi Roh Kudus terus bicara dalam hatinya, ayo berani ambil keputusan. Kemudian di satu malam dia berdoa dan dia ambil keputusan untuk mengakhiri hubungan itu. Dia begitu sakit, sepertinya berat sekali, mahal harga yang dia bayar. Tapi Roh Kudus memberikan dia penghiburan. Di kul dia bersaksi, hari ini saya bersyukur Roh Kudus menolong saya untuk mampu mengambil keputusan
saya punya keluarga rohani, saya bisa melayani, saya bisa mengasihi Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan tidak akan kasih kita beban yang lebih besar dari kemampuan kita. Kalaupun terasa lebih besar, izinkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dia akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang membawa damai dalam kehidupan kita. Katakan amin. Usaha jujur gak mudah, Pak. Usaha lulus-lulus aja gak mudah. Saing-saingan kita udah jauh sekali. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap berdiri pada apa yang benar. Sekalipun mungkin hasilnya belum terlihat. Sama seperti 5 gadis bijaksana itu. Tapi tetap lakukan apa yang benar. Karena itulah yang mendatangkan damai sejahtera buat kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yakobus 3:17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh kasih, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Perhatikan kata damai berulang kali disebutkan. Kalau saudara mengizinkan saudara setiap hari hidup dengan Roh Allah, saudara pasti menikmati damai. Amin. Yang terakhir saya akan tutup di sini. 3 hal yang saudara perlukan untuk senantiasa berjalan dalam hikmat. 1, keberanian untuk melakukan apa yang benar. 2, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 3, kerendahan hati untuk dididik Tuhan. Ketika Salomo melakukan begitu banyak kesalahan, Alkitab tidak catat Salomo melakukan langkah pertobatan. Tetapi dari pengkhotbah kita belajar bahwa Salomo menyesalinya. Amsal 3:7 berkata, Salomo bilang, janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Salah satu kegagalan Salomo pada saat itu adalah apa? Menganggap dirinya sendiri bijak. Itu sebabnya Amsal 11:2 berkata, orang yang sombong akan dihina. Orang yang rendah hati adalah bijaksana. Saudara perlu rendah hati untuk hidup dalam kebijaksanaan. Orang berhikmat seperti Salomo pun bisa salah. Tapi kabar baik, selalu ada belas kasihan bagi orang yang rendah hati. Sekalipun Salomo salah, dalam Pengkhotbah 12:12-13 yang sudah kita baca tadi, Salomo diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Dikatakan bahwa inilah kesimpulan yang kudapatkan, sudah kita baca tadi. Takutlah akan Allah dan taatilah segala perintahnya. Salomo bilang begini, terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Tetapi kesimpulannya adalah takutlah akan Tuhan dan taatilah segala perintahnya. Kalau saya boleh sederhanakan kalimatnya begini, bagi Salomo, saya punya begitu banyak hikmat. Tapi lebih dari hikmat saya, kuncinya adalah takut akan Allah dan taati perintahnya. Salomo mengambil keputusan untuk rendah hati. Makanya slide, dia menunjukkan teladan. Hanya orang yang rendah hati yang berani berkata, aku tidak tahu apa-apa. Sekalipun Salomo begitu berhikmat, dia bilang begini, semua itu hanya akan membuat kita lelah dan akan membuat kita melelahkan jiwa dan raga. Tapi kesimpulannya adalah takutlah akan Allah dan taatilah segala perintahnya. Di akhir kehidupannya, hikmat yang besar itu membawa seorang Salomo pada akhirnya hidup bergantung kepada Tuhan. Next slide. Semakin berhikmat, semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara mengikuti kisahnya kan, Salomo dari awal dia minta hikmat, dia mengambil keputusan dengan hikmat, dia menjadi pemimpin raja yang besar dan sebagainya. Tapi dari semua akhir kisah cerita Salomo, di akhirnya dia bilang begini, semua hikmat yang besar itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak takut akan Tuhan dan tidak taat akan perintahnya. Kesimpulan yang Salomo berikan adalah apa? Mau rendah hati, bergantung pada Tuhan. Kalau saudara rendah hati, saudara akan diajar oleh Tuhan. Firman yang saudara dengarkan setiap minggu butuh kerendahan hati saudara. Ada yang bilang begini, saya dengar firman Tuhan, saya sering buka di YouTube, Senin, Selasa, Rabu, saya biasa ganti-ganti Tapi hati-hati, jangan sampai saudara cuma mau dengar apa yang saudara mau dengar.
Kalau ada mulai firman Tuhan yang mulai menyinggung, mulai menegur saudara, saudara sepertinya dipermalukan, saudara kemudian bilang begini, kayaknya ada cocok di firman buat saya, ganti deh. Saudara cuma mau dengar apa yang saudara mau dengar. Saudara tidak punya kerendahan hati untuk mau ditegur dan diajar Tuhan. Ingat Saul, waktu Saul berbuat salah, Nabi datang untuk menegur dia. Dengan begitu gagah dia membanggakan dirinya dan menolak berdalih dari tuntutan Allah. Tapi ingat Daud, ketika Nabi Nathan menegur dia, Daud tidak menunjukkan pembelaan. Daud menunjukkan kerendahan hati untuk menyadari kesalahan. Firman Allah yang saudara dengarkan, hikmat yang saudara miliki, perlu kerendahan hati saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengajari saudara, menegur saudara, menunjukkan mana yang salah dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenapa gereja hadir untuk saudara. Karena di mimbar ini saudara akan mendengarkan bukan apa yang saudara mau dengarkan saja, tapi apa yang harus saudara dengarkan. Bapak Gembala, Ibu Gembala saudara akan memastikan suara dari mimbar ini adalah suara yang harus saudara dengar, bukan cuma yang saudara mau dengar. Makanya izinkanlah hati saudara menjadi rendah hati, sehingga firman, hikmat sanggup membentuk kehidupan saudara. Saya tutup dengan ini. Mau belajar akan membuat kita menjadi pandai, tetapi mau dikoreksi akan menjadikan kita bijaksana. Tidak nyaman dikoreksi. Firman Alkitab katakan seperti pedang bermata dua. Untuk saudara dan untuk saya. Kenapa dikatakan pedang? Pedang itu tajam, akan membelah, mengiris sampai lapisan-lapisan tertipis dalam hidup saudara. Izinkan firman memurnikan kehidupan saudara, sampai setiap helai dari irisan hidup saudara tidak didapati hal yang tidak benar. Kalau dalam irisan firman masih ada hal yang tidak benar, itu tanggung jawab kita untuk berani mengambil keputusan, melakukan apa yang benar. Saya berdoa firman hari ini tidak nyaman didengar, tapi sehat untuk hidup kita. Milikilah kerendahan hati untuk dididik Tuhan, ditegur oleh firman, ditegur oleh kebenaran, ditegur oleh Allah, sama seperti Salomo yang pada akhirnya tahu bahwa hidupnya sekalipun penuh dengan hikmat tidak berarti banyak tanpa takut akan Tuhan. Saya akan tutup dengan refleksi di sedang WL Singer maju ke depan. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, next slide terakhir, saya berdoa saudara bawa pulang PR ini dan renungkan dengan baik. Ada beberapa pertanyaan, next slide. Yang pertama, apakah saya sudah sungguh-sungguh mengizinkan hidup saya berjalan dalam hikmat Tuhan yang membawa saya pada kebenaran? Atau selama ini saudara hanya belajar banyak tapi tidak taat banyak. Saudara hanya tahu banyak tapi tidak melakukan banyak. Kenapa keluarga kita belum berubah? Karena firman yang kita dengarkan hanya kita pahami tapi kita tidak hidupi. Saudara kalau ikut camp-camp wanita bijak pria sejati, saudara akan menemukan ada begitu banyak orang yang berulang kali ikut, tapi di setiap camp yang sama punya kesaksian yang sama, hidupnya gak berubah. Maafkan saya, bukan karena firman yang kurang berkuasa. Firman yang sama mengubahkan begitu banyak orang, tapi firman yang sama tidak akan berpengaruh banyak jika tidak dilakukan. Yang kedua, apakah saya percaya bahwa sekalipun harga untuk melakukan kebenaran begitu mahal, saya pasti akan memperoleh kemerdekaan, damai sejahtera, dan sukacita saat melakukan apa yang benar. Kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan saudara untuk hal-hal yang tidak benar, mendorong saudara untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak benar, walaupun begitu mahal harganya, percayalah, di balik itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemerdekaan yang akan saudara nikmati. Dan yang terakhir, apakah saya cukup rendah hati untuk mau ditegur dan diajar oleh Tuhan? Kenapa firman tidak berkuasa? Jangan-jangan setiap kali kita mendengarkan firman, kita bilang,
Untuk kau itu Pak, dengar aku baik-baik Pak, kau itu yang dibilang sama Pak Pendeta. Saya, sotano, baik-baik aja saya. Kita tunjuk anaknya kita, dengar kau firman Tuhan baik-baik nak. Takut kau Tuhan. Kita tidak punya kerendahan hati untuk menjadikan firman cermin buat kita. Kita selalu pakai untuk tunjuk-tunjuk suami, tunjuk-tunjuk istri. Apakah kita cukup rendah hati untuk punya kepekaan, ditegur oleh firman, ditegur oleh hikmat yang kita terima setiap hari. Sejam pun kita bangkit berdiri.